Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik dengan NIM A1B12001 dan rekan saya Eka Sefrina dengan NIM A1B1200085. Kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi tentang tidak tutur, yang dimana submaterinya yang pertama mengenai pengertian tidak tutur, yang kedua fungsi-fungsi tidak tutur, yang ketiga bagaimana situasi atau peristiwa tutur itu terjadi, yang keempat jenis-jenis tidak tutur, yang terakhir strategi penyampaian tidak tutur. Kemudian yang akan memaparkan materi pertama itu saya sendiri, yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Eka Sefrina. Langsung saja, yang pertama pengertian tidak tutur. Secara umum, tidak tutur adalah teori yang mengkaji pemaknaan suatu bahasa yang berdasarkan pada hubungan keterkaitan tuturan atau ucapan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan penutur dan mitra tutur dalam sebuah komunikasi atau pembicaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tidak tutur memiliki arti yang dimana tidak memiliki arti langkah atau perbuatan, sedangkan tutur berarti ucapan atau perkataan. Jadi dapat disimpulkan, tidak tutur adalah ucapan yang memerlukan atau dipengaruhi oleh tindakan. Selanjutnya, fungsi tidak tutur. Fungsi tidak tutur tampak pada maksud atau tujuan dari perkataan untuk apa tuturan itu disampaikan. Yang seperti contohnya, seorang dosen yang berkata, "Panas sekali ruangan ini," yang dia tuturkan kepada mahasiswanya yang ada di ruang kelas. Dalam konteks tersebut, penutur tersebut dapat ditafsirkan bahwa tuturannya berfungsi, bermaksud, atau bertujuan untuk meminta mahasiswanya untuk membuka jendela, pintu, atau AC agar ruangan itu sejuk. Jadi secara singkat dapat dikatakan fungsi tidak tutur tersebut adalah untuk meminta. Dengan kata lain, berdasarkan fungsinya, tidak tutur tersebut dapat disebut tidak tutur meminta atau permintaan. Kemudian yaitu materi tentang situasi tutur dan peristiwa tutur. Situasi tutur adalah situasi atau kondisi yang menghasilkan tuturan. Sebuah tuturan dapat dipahami maknanya melalui situasi ataupun kondisi tutur yang mendukung dalam berkomunikasi. Menurut Lench ataupun Tarto 1999, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi yaitu pertama, penutur dan mitra tutur atau orang yang terlibat dalam penuturan. Kedua, konteks tuturan, yaitu apa hal yang dibicarakan oleh penutur dan mitra tutur. Yang selanjutnya ketiga, tujuan tuturan, yaitu apa maksud atau makna dari konteks tuturan tersebut yang dibicarakan oleh penutur dan mitra tutur. Yang keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Maksudnya, apa tindakan atau hal yang dilakukan dari pembicaraan konteks tuturan oleh penutur dan mitra tutur dari maknanya tersebut. Yang kelima, tujuan sebagai produk tindakan verbal atau tindak mengekspresikan bahasa. Yang selanjutnya, materi mengenai peristiwa tutur. Menurut Chair dan Agustina atau Swan di 2014, peristiwa tutur merupakan peristiwa terjadinya interaksi dalam satu bentuk tuturan yang melibatkan dua pihak, yaitu antara penutur dan lawan tutur dengan satu tuturan dalam waktu, tempat, situasi tertentu. Kemudian, sebuah peristiwa tutur dapat dikatakan peristiwa tutur apabila mengandung 8 komponen, yaitu pertama, setting and scan, yaitu hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan situasi tuturan terjadi. Yang kedua, partisipan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tuturan. Yang ketiga, end, yaitu maksud dan tujuan dari penuturan. Yang keempat, ars sequence, yaitu wujud ucapan dan isi ucapan dari sebuah tuturan yang berupa kata-kata dan kalimat yang digunakan. Yang selanjutnya, yang kelima, K, yaitu mengacu kepada cara menyampaikan suatu informasi yang dapat diperlihatkan melalui gerakan tubuh. Yang keenam, instrumentalis, yaitu jalur bahasa yang digunakan seperti melalui lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu norm of interaction and interpretation, yaitu norma atau aturan yang digunakan dalam berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu genre, yaitu bentuk penyampaian yang digunakan dalam interaksi seperti narasi, deskripsi, watah, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Eka Sefrina. Pada rekan saya persilakan. Di sini saya Eka Sefrina dengan NIM A1B1200085 akan menyampaikan materi yang pertama mengenai jenis-jenis tidak tutur. Jadi jenis tidak tutur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak tutur lokusi. Yang kedua, tidak tutur ilokusi. Dan yang ketiga adalah tidak tutur perlokusi.
Tindak tutur yang pertama tadi adalah tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi maupun bertanya mengenai sesuatu hal. Sebagai contoh, di dalam PowerPoint ini terdapat dua orang yang menyampaikan pernyataan. Yang pertama, Tarik. Tarik mengatakan bahwa katak adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Nah, dari pernyataan si Tarik tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan si katak. Lalu yang kedua, Bu Guru mengatakan bahwa mulai minggu depan presentasi untuk urutan kelompok pertama. Dari pernyataan si Bu Guru ini bertujuan untuk menyampaikan informasi bahwa mulai minggu depan presentasi untuk kelompok pertama. Baiklah, tindak tutur yang kedua adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini merupakan tindak tutur yang menyatakan dan memiliki maksud lain di balik tuturannya. Sebagai contoh, di dalam PowerPoint terdapat dua orang yang menyampaikan tuturannya. Yang pertama, Ayu. Ayu mengatakan bahwa kukumu ternyata sudah panjang. Nah, dari pernyataan si Ayu tersebut memiliki maksud lain untuk memberitahu lawan tuturnya agar segera memotong kukunya. Lalu yang kedua, Eka. Eka mengatakan bahwa aku sudah kenyang. Nah, maksud pernyataan atau tuturan Eka tersebut adalah menolak ajakan makan lawan tuturnya. Selanjutnya, tindak tutur yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu dan berdampak kepada lawan tutur, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh, di dalam PowerPoint terdapat dua orang yang menyampaikan tuturan. Yang pertama, Nadia. Nadia mengatakan bahwa hati-hati, ada hantu. Nah, dari tuturan atau pernyataan Nadia tersebut dapat berdampak pada lawan tuturnya, yaitu lebih berhati-hati karena ketakutan ada hantu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa makan saja secukupnya. Dari pernyataan Sylvia tersebut, Sylvia memahami bahwa lawan tuturnya tidak sanggup untuk menghabiskan makanannya, maka dia menyuruhnya untuk memakan secukupnya saja. Dengan demikian, lawan tuturnya akan makan dengan secukupnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai strategi penyampaian tidak tutur. Strategi penyampaian tidak tutur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak tutur langsung, dan yang kedua adalah tidak tutur tidak langsung. Tidak tutur langsung yaitu tindak tutur yang dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar karena tuturannya berisi kalimat-kalimat yang lugas atau langsung pada inti pembicaraan. Sebagai contoh, yang pertama, sedang berada di situasi belanja di pasar Angso 2. Pembeli mengatakan bahwa buncisnya ada bu, penjual langsung merespon ada bu. Nah, dari pertanyaan si pembeli tersebut dapat kita ketahui bahwa pertanyaannya langsung pada inti pembicaraan. Dengan demikian, lawan tuturnya dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud dari tuturannya. Baik, selanjutnya contoh yang kedua, situasi atau tempatnya berada di rumah. Ibu mengatakan bahwa Rina, tolong cuci piring-piring yang kotor itu. Lalu Rina merespon, baik ibu, akan segera Rina cuci piringnya. Nah, dari pernyataan ibu tersebut dapat kita ketahui bahwa pernyataan tersebut langsung pada inti atau topik pembicaraannya. Dengan demikian, lawan tutur atau si Rina dapat dengan mudah memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Strategi penyampaian tidak tutur yang kedua adalah tidak tutur tidak langsung. Tindak tutur ini berisi kalimat-kalimat yang hanya dapat dipahami oleh pendengar yang sudah terbiasa dan peka dalam memahami tuturan-tuturan dalam konteks situasinya. Sebagai contoh, di dalam PowerPoint terdapat percakapan antara Pak Budi dengan para siswanya. Pak Budi mengatakan, kelas ini sangat berantakan ya. Lalu siswa semua terdiam, tidak ada yang bergerak karena takut. Pak Budi mengatakan lagi, loh, kenapa kalian diam saja? Lalu si Lisa menanggapi, baik Pak, akan kami rapikan dulu. Responnya dari Pak Budi, nah itu maksud Bapak, rapikan. Dari tuturan Pak Budi tersebut dapat kita ketahui bahwa itu termasuk ke dalam tidak tutur tidak langsung karena hanya Lisa yang dapat memahami tuturannya sebab Lisa sudah terbiasa dan peka dalam memahami tuturan dalam konteks tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Eka Saprina yang telah memaparkan materinya. Demikian, hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.